Halo, shalom, selamat pagi menjelang siang anak-anak kelas 2. Hari ini kita kembali belajar ya lewat online ya, PJJ hari ini. Namun anak-anakku yang manis-manis, yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, gagah, sebelum kita mulai belajar, maka kita akan doa dulu ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami ucapkan kepadamu karena hari ini Engkau berikan kembali lagi kami waktu belajar. Bimbinglah Tuhan, berikan kepandaian bagi setiap anak kami dan juga berikan semangat belajar. Hari ini kami serahkan pertemuan pelajaran pada Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kita melanjutkan pelajaran kita pada bab 3. Ayo semua anak-anak buka kembali buku cetak ya, yang tebal, halaman 22. Halaman 22 ya. Sudah buka. Nah, bab 3 judulnya hukum kelima. Kok hukum kelima? Hukum satunya mana? Nah, kita akan lihat. Nah, anak-anak semuanya, dulu zaman bangsa Israel, Tuhan suruh keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Mereka telah dipimpin oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir dan akan menuju satu tanah perjanjian Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Tahu anak-anak siapa yang disuruh memimpin mereka keluar? Ayo, ada yang tahu siapa? Ialah Musa. Musa lah yang membawa bangsa Israel dan minta izin kepada Raja Firaun supaya bangsa ini keluar dari Mesir. Raja Firaun memberikan izin keluar. Nah, sepanjang perjalanan Tuhan tentunya menyertai ya, mencukupi semua apa yang diperlukan bangsa Israel, baik makanannya, minumannya dalam perjalanan. Kalau siang hari Tuhan berikan semacam payung menudungi mereka yang disebut tiang awan. Kalau malam Tuhan menyertai bangsa Israel dengan memberikan tiang api menerangi perjalanan mereka. Tuh, hebatnya Tuhan dalam memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan. Nah, bangsa Israel itu melewati Gunung Sinai. Gunung ya. Pernah dengar gunung? Wah, tinggi gunung ya. Ada bukitnya, ada gunung yang paling tinggi. Nah, dan mereka di sana berkemah ya, bikin tenda untuk mereka istirahat dan tidur. Lalu suatu ketika Allah berkata kepada Musa yang memimpin bangsa Israel, "Musa, kamu naik ke atas gunung Sinai." Musa mengikuti perintah Tuhan. Musa berkata kepada bangsa Israel, "Kalian di sini dulu ya. Aku disuruh Tuhan untuk ke gunung Tuhan, di gunung Sinai." Nah, ternyata di sana Tuhan bertemu dengan Musa. Selanjutnya apa yang dilakukan Tuhan kepada Musa? Oh, Tuhan memberikan dua loh batu ya. Nih, ada 2 loh batu, kiri dan kanan. Dua-duanya itu semuanya berisi hukum Tuhan ya. Tuhan menulis hukumnya di dalam 2 loh batu untuk bangsa Israel.
Lalu Tuhan berkata, ini Musa, bawa kepada bangsa Israel dan bacakan tulisan apa yang ada di 2 loh batu. Musa turun ke bawah, lalu dia bawa 2 loh batu. Di sana bangsa Israel sudah menunggu-nunggu kedatangan dari Musa. Apa sih isi loh batu itu? Mengapa Allah memberikan 2 loh batu? 2 loh batu itu anak-anak ternyata berisi 10 hukum Taurat, 10 hukum Tuhan, ya, supaya bangsa Israel itu menjadi bangsa yang hidup benar, enggak berdosa, enggak melanggar perintah Tuhan. Jadi Tuhan menyuruh Musa membacakan isi Alkitab, ya. Kalau melanggar perintah Tuhan, maka mereka akan dihukum, ya. Apa saja ke-10 hukum itu? Coba lihat di halaman 24. Halaman 24. Nih, 10 apa? Perintah Allah. Coba kita baca bersama. Hukum pertama, jangan menyembah berhala. Berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Itu pertama. Kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Ketiga, kuduskanlah hari Sabat Tuhan. Keempat, hormatilah ibu bapamu. Kelima, jangan membunuh. Keenam, jangan berzina. 7, jangan mencuri. 8, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. 9, jangan mengingini istri sesamamu. 10, jangan mengingini milik sesamamu. Nah, inilah hukum yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Bila ada yang melanggar hukum ini, maka Tuhan akan memberikan hukuman. Nah, tadi bab 3 adalah hukum menghormati orang tua. Apa sih artinya menghormati orang tua? Dan mengapa harus menghormati orang tua? Karena itu perintah Tuhan kepada manusia. Nah, di dalam hukum kelima dikatakan, hormatilah ayah dan ibumu. Hormat. Bukan kayak kita hormat pada bendera Allah. Kalau papa lewat, hormat. Maminya lewat, hormat. Bukan. Menghormati orang tua artinya menghargai, menolong, mengasihi, sayang papa, sayang mama. Menghormati orang tua sama artinya menghormati Allah. Sebab orang tua, ayah dan ibu kita di rumah, itu adalah Allah yang kelihatan. Atau orang tua adalah wakil Allah di bumi. Jadi kalau hormat pada ayah dan ibu sama halnya melakukannya kepada Tuhan. Ya, jangan lawan papa, jangan lawan mama. Jangan berkata bodoh, malas, tidak boleh. Tetapi harus sayang papa mama. Misalnya ya siapa di sini ya, misalnya disuruh sama papa, tolong ambil air minum dong 1 gelas untuk papa, ya harus mau. Iya pak, iya mak, ambil minumnya. Itu namanya anak yang sayang papa, sayang mama, ya. Nah,
Alkitab berkata, hormatilah ayah dan ibumu. Apa hadiahnya bagi anak-anak yang menghormati ayah dan ibu? Ya, Tuhan berkata supaya lanjut umur. Lanjut artinya umur kita lama di bumi ini. Lanjut umur di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Tanah yang dijanjikan Tuhan itu maksudnya tentang berkat. Wah, anak-anak akan menjadi pandai, akan diberkati di sekolah, ya, sehat, dan semakin hari makin disayang sama Tuhan. Wah, nanti kalau udah sekolah, selesai SD, lanjut SMP, terus SMA, kuliah, langsung bisa dapat kerja yang bagus. Itulah berkat yang dijanjikan Tuhan di bumi, ya. Nah, anak-anak, dan Tuhan akan tetap berkati dan memberi bahagia. Bahagia artinya keadaan kita baik. Berkat Tuhan selalu cukup, ya. Jadi menghormati orang tua artinya menghargai dan menolong. Menghormati bukan hanya bersikap hormat tadi, tapi berarti memberi perhatian kepada orang tua. Ketika kamu nanti sudah dewasa, orang tuanya sudah tua, ketika tenaga orang tua sudah lemah, nggak bisa apa-apa lagi, yang mencukupi kebutuhan orang tua nanti adalah anak-anak. Bukan tetangga loh, bukan saudara, tapi yang paling utama mencukupi kebutuhan orang tua kalau orang tua sudah lemah dan tidak berdaya adalah anak-anak. Nih ingat, tanpa ayah dan ibu, ya, tidak ada anak yang terlahir, ya kan? Ayah dan ibu mewariskan, ya, sifatnya. Papanya baik maka anaknya baik. Kalau papanya galak-galak, anaknya pun kalau nggak percaya sama Tuhan galak terus, ya, jahat, ngomongnya jelek, ya. Jangan diikuti yang jelek-jelek, tapi ditiru dari papa mama itu yang baik-baik, ya. Saya penuh bahagia, suka menolong, ya. Itulah sifat yang diwariskan orang tua kepada anak. Dan ya, orang tua juga mewariskan bentuk wajahnya. Kalau hidup papanya mancung atau mamanya mancung, pasti juga anaknya akan mengikuti. Ya, jenis kulitnya juga mengikuti, ya, orang tua. Atau rambutnya juga, ya. Atau kesukaannya, kalau mamanya suka rujak, anaknya pasti ada yang suka rujak. Kalau papanya suka ngopi, anaknya pasti ada yang suka ngopi. Nah, itulah sebenarnya yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Kalau kamu anak yang baik, pasti Tuhan memberkati terus hidup kita sampai besar, sampai nanti udah dewasa, ya. Jadi ibu percaya seluruh anak-anak akan sayang pada orang tuanya. Oke, sampai di sini ibu memberikan cerita tentang menghormati orang tua, dan Tuhan memberkati kita. Selanjutnya kita tutup dengan doa yang pelajaran kita. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur bagi hari ini. Pelajaran kami, pelajaran agama sudah berakhir. Kiranya hikmat, kepandaian dari Tuhan turun bagi anak-anak. Beri kesehatan, berikan juga sifat yang baik yang diwariskan oleh orang tua mereka, untuk hormat kepada orang tua. Dan janji Tuhan, Tuhan akan memberikan umur yang panjang bagi setiap anak-anak yang menghormati orang tua. Umur yang panjang di bumi. Artinya Tuhan memberkati dengan segala kebutuhan, segala keperluan setiap anak-anak.
Jadilah kepada kami seperti yang Tuhan Yesus kehendaki. Diberkatilah setiap anak-anak yang menghormati orang tua, kini sampai selamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai kita bertemu kembali.